Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dengan NIM 2110601056. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah Islam dan Iptek mengenai tafsir ilmiah tentang proses pembusukan yang tergandung dalam Bayani, Burhani, dan Irfani. Epistemologi Bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal dan empiris tajribah. Irfani adalah pendekatan berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenai dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi. Selanjutnya itu dalam pendekatan Bayani, Al-Quran merupakan tahta atau posisi yang tinggi. Mengapa Al-Quran merupakan tahta tertinggi? Karena tidak ada satupun manusia yang memahami isi dari Al-Quran tersebut. Banyak para ulama yang menerapkan pendekatan Bayani dikarenakan Bayani merupakan cara berpikir yang berlandaskan pada Al-Quran. Allah telah mengisyaratkan kepada umatnya untuk memperhatikan proses pembusukan seperti pembusukan buah-buahan, apa saja yang terlibat dalam proses pembusukan. Bakteri merupakan mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan. Selain itu, bakteri juga bermanfaat untuk pengembangan industri besar seperti industri obat, pupuk, dan makanan. Dalam pendekatan Burhani, kita harus menggunakan akal pikiran kita seperti yang terkandung di dalam Quran Surah Az-Zumar, bahwa Allah telah menurunkan air dari langit, kemudian diatur menjadi sumber-sumber di bumi, lalu dengan air itu Allah menumbuhkan tanaman yang beraneka macam warna, menjadi kering dan menjadi kekuning-kuningan. Oleh karena itu, kita juga harus menggunakan akal pikiran kita untuk mencari tahu bagaimana terjadi pembusukan dan proses supaya kita bisa menjelaskan untuk ilmu pengetahuan kita juga. Kemudian itu, melalui pendekatan Irfani, kita bisa menyimpulkan atau mengambil hikmah dari terjadinya pembusukan. Misalnya yaitu dengan adanya perkembangan bioteknologi bakteri, dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, bakteri E. coli yang berfungsi dalam membusukkan makanan yang di usus besar yang direkayasa manusia bisa menolong penderita diabetes mellitus. Nah, hal ini juga dapat disimpulkan bahwa bakteri ini direkayasa oleh manusia mempunyai keuntungan, yakni bisa menolong penderita penyakit diabetes. Bakteri ini dimaksud diambil dari sampel kotoran manusia berdasarkan hasil eksperimen ditemukan oleh organisme mikroskopis yang ditransplantasikan ke tikus bisa menghentikan perkembangan diabetes. Selain diabetes, bakteri baik juga mempunyai potensi yang mengobati masalah kesehatan usus seperti obesitas hingga sindrom iritasi usus. Baiklah, mungkin sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.